Dua, Amerika. Besar, wilayahnya, adidaya, ya kan? Olahraga populernya apa? Basketball. Juara dunia atau ring kedua lah, karena kompetisi ya. Kenapa? Ada persaingan gitu ya. Iya. Tapi basketball nggak bisa terlepas. Selalu dia masuk dalam jajaran finalis. Iya, apalagi atau American football yang orang kenal. American football. Ya. Oke. Tiga, India. Oke. Banyak, luas. Olahraga populernya apa? Kriket. Kriket. Ya. Juara dunia dia. Ya. Atau 2-3 kelam ada vaksin juga ya. Ya. Yang besar lagi siapa? Indonesia. Oke. Ya kan? Satu Indonesia itu sama dengan luasnya daratan Eropa. Bayangkan. Olahraga populernya apa? Jumlahnya banyak, luas juga. Olahraga populernya apa? Bola. Sepak bola. Betul. Olahraga masyarakat ya. Iya. Tapi posisi berapa di dunia? Jumpa lagi kawan bola Indonesia, masih dalam podcastnya Masyarakat Sepak Bola Indonesia. Kita sekarang ada di episode ketiga dan saya masih terus mendalami katakanlah pemahaman dan concern dari Bang Sarman El Hakim sebagai Ketua Masyarakat Sepak Bola Indonesia. Terutama kaitannya dengan bagaimana kita ingin memiliki satu organisasi sepak bola itu yang kuat, yang bagus, yang menjalankan fungsinya dengan baik, yang melakukan pembinaan dan kompetisi dengan terus-menerus, sehingga kita menghasilkan sepak bola rakyat yang berprestasi dan membanggakan buat kita rakyat Indonesia. Nah, saya mulai dari pertanyaan begini, Bang. Pertanyaan sederhana sebetulnya. Bagaimana kan di episode terdahulu kita sudah bicara bahwa sebagai bapak sepak bola, Suratin, ini kan membangun kompetisi-kompetisi di level daerah sampai dengan itu menjadi kompetisi level nasional. Ini kan sebetulnya yang harus dilakukan oleh PSSI. Apakah PSSI melakukan ini, Bang, sebetulnya kalau sekarang? Dalam pandangan Abang gimana? Jadi kalau dia membawa spirit Suratin dan dihubungkan kepada member FIFA, kalau dia member FIFA dia melakukan pembinaan yang baik dan kompetisi yang baik. Nah, kalau dihubungkan itu, ya PSSI nggak. Ini kan ada Piala Presiden, Bang. Ya, nggak, itu kembali kepada masalah FIFA kan? Iya. Maksud saya memahami nih, Bang. Piala Presiden itu adalah kompetisi dari klub sepak bola provinsi yang paling jago di provinsinya. Nah, kan gitu. Ini abang jago di level provinsi jadi Piala Presiden gitu loh. Ini kan dalam waktu dekat akan ada Piala Presiden nih. Apakah ini dihasilkan dari kompetisi di daerah? Dari tadi kalau nggak salah episode pertama Abang bilang dari pertandingan RT, naik pertandingan RW, pertandingan desa. Hierarkinya, tingkatannya itu tingkatannya. Sampai jadi Piala Presiden itu harusnya dari mana presiden datang? Gitu loh. Ya, makanya kalau ini harus kembali ke presiden. Piala Presiden loh, atau segeseran. Piala di Inggris tuh lebih hebatnya Road to Wembley. Oke. Kalau kita mau menggambarkan presiden kita, kan? Sebagai puncak dari pertandingan sepak bola terbesar. Itu kan harusnya pertandingan yang dimulai dari daerah. Itu kan. Nah, karena perjuangan itu muncullah piala dari presiden. Kenapa? Karena pembinaan dan kompetisi. Nah, kok misalnya yang hadir dari Eropa? Ini piala presiden siapa? Iya gitu loh. Tapi kan nggak, masyarakat juga karena masyarakat udah nggak peduli. Kan saya jadi begini loh, Bang. Ketika mendengar berita itu ada klub asing akan ikut kompetisi Piala Presiden. Dan nanti Piala Presiden Indonesia dibawa ke negara orang. Nah itu. Gimana ceritanya?
jangan katakan di bawah orang. Misalkan klub lokal menang gitu ya. Piala ini dibawa kemana? Nggak tahu, piala ini dibawa kemana? Orang kantornya nggak ada. Jadi ini balik ke episode iya, bukan maksudnya kan karena menanyakan mengenai piala presiden, berarti kan presiden tahu nanti pialanya ditaruh di mana atau dibawa kemana. Ini nggak main-main loh, itu terdokumentasi loh. Kan logikanya harusnya piala presiden itu tersimpan kalau itu dimenangkan oleh masyarakat sepak bola di satu provinsi, di kantor pemerintah provinsinya lah. Iya. Emang gitu. Tapi kalau bicara kantor lagi, memang 38 provinsi itu punya kantor? Emang nggak ada, Bang? Nggak ada juga. Ada Jawa Timur paling. Saya mau konkret nih ya. Kurang hebat apa fasilitas untuk sepak bola di DKI? Kurang hebat apa? Dan banyak pasal yang luar biasa. DKI gagal 4 kali ya. Yang keempat kali itu tampil di pesta olahraga nasional untuk cabang olahraga sepak bola. Segitu banyaknya fasilitas, bahkan GBK ada di Jakarta. Semuanya pokoknya. Kan gitu? Iya. Ya wajar kan di kota negara. Nah makanya orang berpikir apa dampaknya Persija untuk ke marwah sepak bola Provinsi DKI. Oh ini beda sama PON Bang ya? Piala presiden, PON ini beda kan? Makanya tadi kan nanyakan, ini piala presiden muncul nih siapa pesertanya? Harusnya itu tadi melalui babak kualifikasi untuk tidak banyak karena 38 provinsi, mereka babak kualifikasi lah. Iya dong. Seperti Piala Dunia dari 209 anggota FIFA butuh 32 tim. Ada saya sempat dengar nih namanya berita bukan mendengar, melihat berita ya. Ada beberapa klub yang tidak bisa ikut karena gagal juara gitu kan. Iya. Makanya kita tidak terlepas dari Piala Dunia. Oke, taruh, ini saya jelasin nih. Piala Dunia itu bisa tampil menjadi peserta harus ikut babak kualifikasi. Itu pasti itu. Iya, terlalu jauh Bang. Iya, taruh, karena ini berangkatnya Suratin nih. Suratin ya, taruh. Suratin itu kan pembinaan. Betul. Pembinaan kompetisi berjenjang. Betul. Kalau saya kan sering kali ini saya dengar istilah kompetisi berjenjang. Iya. Berarti logikanya berjenjang itu kalau kita pakai aspek teritorial, mulai dari RT. Iya. Ada nggak klub tingkat RT? Iya. Ada nggak klub tingkat RW? Ada nggak klub tingkat desa kelurahan? Iya. Klub tingkat kecamatan? Benar. Sampai kemudian nanti pertandingan klub antar provinsi merebut piala presiden. Iya. Logiknya begitu bukan? Dan lupa orang. Tujuan dari piala-piala itu apa sih? Tampil di Piala Dunia. Sehingga kita ini ngomong Piala Dunia sekadar menonton. Jadi pemain yang ikut Piala Dunia kagak ada yang ikut PON Bang. Bukan. Jadi melalui 100 tahun ini, kita ini harus ya kan? Contohnya gini. Podcast kita memang ingin mengembalikan itu semua. Iya. Supaya kita punya harga diri, punya apa? Percaya diri. Itu yang hilang dari Suratin itu. Kenapa kita harus mengenang Suratin? Karena dia punya percaya diri. Sepak bola itu menimbulkan percaya diri. Gitu loh. Dan itu yang hilang. Itu yang hilang. Makanya kalau kita kembali ini, apa tujuan Piala Presiden? Pasca Piala Presiden, apa berhenti segitu? Enggak. Makanya saya bilang, kalau Piala Presiden itu harus melalui babak kualifikasi agar pertandingan itu berkualitas. Makanya saya bilang, saya langsung naik terus seperti Suratin. Dia tampil di Piala Dunia. Nah, gini ya sedikit. 209 negara. Yang bisa tampil itu 32. Karena untuk kualitas. Untuk hadiah nih. Hasil pembinaan dan kompetisi. Nah, Piala Presiden juga begitu. Harusnya ikut babak kualifikasi. Sehingga pertandingan itu dinikmati oleh masyarakat. Atau namanya suruh ganti aja kali Bang ya? Itu lebih tepat. Ini kan jangan-jangan meniru Piala AFF yang dibangga-banggakan oleh kita. Saya nih, orang yang selalu meminta AFF itu dibubarkan. AFF itu federasi yang namanya Asia Tenggara. Dia anak buahnya FIFA, turunan FIFA. Tidak diakui. Nah, sekarang pertanyaannya. Terus kita ikutin Ikutin terus Letter 86.
Nah, pertanyaannya apa? Kenapa tidak diakui FIFA? Banyak orang tidak mengerti. Karena orang-orang yang bertanggung jawab untuk menjelaskan juga itu tidak berani mungkin karena ada kepentingan yang besar. Saya logikanya gini deh, Bang. Saya sederhana, mungkin awam sekali cara berpikirnya. Piala Presiden itu dihasilkan dari Piala Gubernur. Iya, tingkatannya iya. Di bawah Piala Presiden adalah Piala Gubernur, di bawahnya ada Piala Bupati Wali Kota, Piala Kecamatan, Piala Kelurahan Desa, Piala RW RT. Setelah Piala Presiden nanti yang menang ini akan ikut Piala ASEAN. Iya, betul. Begitu nggak logikanya, Bang? Enggak, yang lebih tepatnya supaya orang ini mempertanyakan Piala Presiden, ya, pesertanya tidak lolos atau tidak melalui babak kualifikasi, itu yang tepatnya. Iya. Ini bukan cuma tidak ada kualifikasi, Bang, tidak. Saya mau bilang nggak jelas gimana ya, nanti saya takut salah. Memang harus diluruskan. Ini marwah presiden kita rendah sekali. Jangan-jangan meniru AFF. Makanya keberadaannya tidak diakui oleh FIFA. Yang diakui oleh FIFA jumlah penonton. Benar ini. Urusannya AFF itu. Urusannya karcis doang itu, Bang, kalau benar. Penonton. Sponsor. Kan banyak-banyak hal. Tapi keberadaannya itu mah bukan pembinaan kalau udah kayak begitu. Itu bisnis. Bukan. AFF ini kan masuknya Asia Tenggara. Ya kan? Katakanlah 7 negara, ya kan? Yang di Asia Tenggara ini, ya kan? Nah, negara-negara ini tinggal daftar aja. Dalam arti kata, nggak punya persiapan, udah ikut AFF. Makanya terkadang dia ikut, kadang enggak. Karena tidak melalui babak kualifikasi. Dan itu bukan kalender resmi FIFA? Bukan. Orang tanya, kenapa? Karena tidak melalui babak kualifikasi. Akibat tidak babak kualifikasi, apa? Mutu pertandingannya. Karena semua kegiatan sepak bola, dari ujung dunia ke ujung dunia berikutnya, apa sih goalnya? Goalnya adalah tampil di Piala Dunia. Karena setiap member yang diterima FIFA berkomitmen. Melakukan pembinaan, melakukan kompetisi, tampil di Piala Dunia. Dan yang bisa membuktikan ketum PSSI yaitu Suratin, melakukan pembinaan, baru kompetisi, tampil di Piala Dunia. Kapan? Tahun 1938. Itu yang menjadi catatannya. Nah, sekarang ada Piala Presiden. Pertanyaan orang, nih tujuannya apa? Orang nggak melalui babak kualifikasi, dan ada peserta dari Eropa. Kasihan masyarakat. Yang lebih kasihan ya presidennya. Yang saya jangan sampai aja, Bang, Piala Presiden Republik Indonesia dibawa sama orang Eropa. Ini apa namanya, menyedihkan sekali gitu. Makanya kan saya akan lebih bangga misalnya Piala Presiden Republik Indonesia dimenangkan oleh masyarakat Jawa Timur misalnya, kan gitu ya. Atau masyarakat Jawa Barat. Betul. Atau masyarakat, kalau saya masyarakat Banten gitu ya. Itu loh. Jadi yang jagoan-jagoan pesepak bola paling unggul di Provinsi Banten ikut Piala Presiden, itu kan pride daerahnya juga. Boleh nggak saya kasih contoh kembali lagi? Itu bukti sepak bola berpolitik. Karena presiden hasil politik. Jadi dia nggak melihat pada pembinaan kompetisi nih. Ini tidak ngomongin siapa presidennya. Iya. Siapapun presidennya dengan cara yang seperti ini. Iya. Jokowi juga. Iya, mau sebelum gitu loh. Jadi supaya kita juga jangan sampai ini kan kelompok politik juga nih. Betul. Kan begitu. Iya. Ini siapapun presidennya, kalau cara mengelola kompetisi seperti ini, berarti sepak bola kita berpolitik. Berpolitik. Selama dia berpolitik, jangan berharap untuk tampil di Piala Dunia. Karena yang tampil Piala Dunia, sepak bolanya tidak berpolitik. Ini kalau kita buat jadi kata kunci, sepanjang tidak ada kompetisi yang dilakukan secara independen, berjenjang, maka itu adalah kompetisi politik di lapangan sepak bola. Kita jeda sejenak, kita ketemu lagi di segmen selanjutnya. Jumpa lagi kawan bola Indonesia, masih dalam podcast MSBI Masyarakat Sepak Bola Indonesia. Kita kembalikan sepak bola ke tangan rakyat.
Bang, saya masih mau balik lagi nih, Bang. Tadi ngomongin Piala Presiden kayaknya seru banget ya. Bang, ini PSSI nggak bisa diingetin apa, Bang? Agak susah sih. Saya mau mulai pertanyaan dijawabnya dengan hembusan napas. Ya karena apa ya? Satu, kembali lagi tidak punya kantor. Kepala lagi. Ketum PSSI. Ketum PSSI semangat betul ngomongin Piala Presiden ini. Iya, karena kan kalau kenapa saya tarik napas, ya kan? Apa kurang ketum PSSI ini? Kan orang-orang hebat. Sekarang Menteri BUMN, ya kan? Iya. Sebelumnya. Kemudian ketua panitianya kan kalau nggak salah Bang Ara ya? Iya. Kan menteri juga. Menteri juga. Kan semangat juga tuh Piala Presiden. Cuma maksudnya, masa iya sih beliau-beliau ini lupa gitu Bang kalau Piala Presiden itu dari Piala Gubernur. Enggak. Kalau nggak ada Piala Gubernur gimana buat Piala Presiden? Bang ingetin sih Bang gitu. Emang nggak bisa gitu Bang? Ya, bukan nggak ingetin, nawaitunya. Jadi si Ara ini. Jadi tuduhan Abang bahwa ini berpolitik itu masih dari sini ya. Nawaitunya atau ketepatnya niatnya apa sih? Gitu loh. Niatnya ini Piala Presiden apa? Sedangkan kita katanya lagi konsentrasi ikut babak keempat menuju Piala Dunia 2026 kan? Nah, nawaitu si Ara, si Erik ini untuk melahirkan Piala Presiden itu niatnya apa? Pertanyaan itu masyarakatnya. Karena apa? Pesertanya nggak qualified karena tidak melalui seleksi yang qualified. Tidak banyak hal. Dan saya kasih garis dulu nih Bang, tidak qualified karena tidak melalui babak kualifikasi. Jadi bukan berarti kita mengabaikan Persib yang juara liga kan gitu ya. Tapi maksudnya ya bukan lewat kualifikasinya Piala Presiden gitu. Betul. Kan. Ya kalau mau itu ya pemain sepak bola dari Jawa Barat setelah bertanding dengan pemain sepak bola dari provinsi lainnya di Indonesia. Benar. Kan gitu. Makanya kita nih susah menjawab kenapa lahirnya Piala Presiden. Susah menjawabnya. Karena tidak ada Piala Gubernur. Tidak ada Piala Wali Kota, tidak ada Bupati. Tidak ada Piala Camat. Dan tiba-tiba muncul Piala Presiden dan diikuti oleh klub dari luar negeri. Indonesia. Nanti kalau dia menang Piala Presiden kita dibawa orang. Iya ya, gimana ya? Jadi kalau ada pertanyaan seperti itu, wajar kita menelan ludah ya. Kok kita sudah melakukan kesalahan lagi gitu. Pengertian Piala Presiden ini susah diterjemahkan. Kalau kita nanti salahkan, ini adalah Piala Politik Presiden. Ya itu memang bisa diterima karena ini berhubungan dengan kekuasaan. Jadi sarannya dari Abang, ini Piala Politik Presiden yang IO-nya Ara dan Erik gitu loh. Jadi bukan masalah prestasi ini. Pasti Pak Prabowo nggak mau kalau kayak. Iya kalau nggak mau ya jangan diselenggarakan. Makin ditertawakan dunia gitu loh. Karena kan Piala Presiden kan nggak cuma di periode sekarang kan Bang? Betul. Sudah ada di periode sebelumnya. Iya, makanya sepak bola itu menjadi alat politik yang benar gitu. Sebetulnya ingin dikembalikan oleh Bang Abang di sini adalah mengembalikan sepak bola ke tangan rakyat supaya sesuai dengan cita-cita Suratin. Dengan sepak bola ke tangan rakyat tidak berpolitik, dia sebetulnya anggota FIFA. Iya, jadi mungkin begitu kawan bola Indonesia ya. Kelihatannya memang Bang Sarman ini mengeluarkan pernyataan yang agak kontroversial, tapi sebetulnya logik. Gitu. Ya memang seperti itu nyatanya. Karena kalau dikatakanlah apa dampak Piala Presiden waktu di zamannya Jokowi, apa dampaknya? Gak ada. Karena itu tadi tidak ada hierarkinya. Apa juara Piala Gubernur? Gitu loh. Atau memang sudah yang seperti go to Wembley itu. Ya kan? Iya. Dari kampung ke kampung gitu loh. Jadi marwahnya jelas. Oh ini Piala Presiden Indonesia. Kalau dikaitkan sama PON, ada hubungannya nggak Bang? PON ini sama Piala Presiden? Jauh. Karena PON melalui babak kualifikasi. Makanya DKI tadi tidak untuk cabang olahraga sepak bola yang bergengsi, yang DKI itu menghasilkan Iswadi Idris loh itu. PON DKI itu dan banyak pemain nasional hasil dari PON.
Nah, sekarang di KI 4 kali nggak lolos. Karena apa? Gitu loh. Nah, makanya kembali ke Piala Presiden. Waktu mengadakan di Solo tadi, itu kan dulu wali kotanya Gibran. Itu untuk popularitas Gibran, karena Gibran yang membuka dan menutup, gitu loh. Nah, sekarang juga begitu. Apa kurang populer Prabowo? Udah jadi presiden kok. Seharusnya di momentum Prabowo ini membebaskan sepak bola dari politik. Sama seperti yang dilakukan, kembali lagi ke Suratin. Jadi sebetulnya bukan persoalan apa namanya, bukan persoalan pertandingannya, Bang ya? Bukan. Tapi niatnya apa? Goalnya itu apa? Kalau ini adalah sebuah pertandingan yang dikelola secara berjenjang dengan kualifikasi, kan gitu ya? Betul. Maka tidak ada persoalan. Iya. Dan model-model begini kan berlangsung bertahun-tahun, bukannya baru-baru ini. Makanya. Dan masyarakat kita kan nggak begitu apa ya, nggak begitu aware ya, iya. Nggak begitu mempertanyakan juga. Betul. Mungkin termasuk abang atau mungkin saya termasuk yang aneh mungkin mendiskusikan apa ini Piala Presiden kan? Bukan. Jadi kembali kepada ya konteksnya ya. Sepak bola itu menjadi member FIFA itu tampil di Piala Dunia, bukan tampil di Piala Presiden. Kenapa seperti itu? Gitu loh. Bener ini. Oh iya. Maksudnya, saya baru ingat ya, itu yang pemain-pemain timnas kita jadi peserta di Piala Presiden apa kagak? Ya ada All Star namanya. Makanya saya bilang, bangsa yang besar ini, yang kalau kita hubungkan ya, di dunia nih, yang satu ini, ada 4 negara besar. Besar wilayahnya, jumlah penduduknya juga besar. Katakanlah Cina. Luas, banyak penduduknya. Olahraga favoritnya apa? Bola. Bukan. Olahraga perseorangan. Oh, ya. Cina ya. Siapa yang bisa mengalahkan Cina kalau udah tenis meja? Tenis meja. Olahraga perseorangan. Ya. Bahkan satu orang bisa mengalahkan beberapa kerajaan dengan kungfunya. Kan? Seperti itu ya. Olahraga perseorangan. Ya. Individual. Karena bentuk tubuhnya, ya kan. 2, Amerika. Besar, wilayahnya, adidaya, ya kan. Olahraga populernya apa? Basketball. Juara dunia atau ring kedua lah, karena kompetisi ya. Karena apa? Ada persaingan gitu ya. Tapi basketball nggak bisa terlepas. Selalu dia masuk dalam jajaran finalis. Iya, apalagi atau American football yang orang kenal. American football. Ya. 3, India. Banyak, luas. Olahraga populernya apa? Kriket. Ya. Juara dunia dia. Ya. Atau 2-3 klub, ada Pakistan juga ya. Yang besar lagi siapa? Indonesia. Ya kan? Satu Indonesia itu sama dengan luasnya daratan Eropa. Bayangkan. Olahraga populernya apa? Jumlahnya banyak, luas juga. Olahraga populernya apa? Bola. Sepak bola. Betul. Olahraga masyarakat ya. Tapi posisi berapa di dunia? Ya kan? Kita pernah menembus 176. Ya kan? Sekarang udah agak mendingan lah. Ya banyak hal lah ya. Iya, udah agak mendingan posisi kita sekarang, tapi tetap di bawah 100. Ya, 117 katanya. Iya, di bawah 100, Bang. Nah, ini kembali ke Cita Suratin. Dulu waktu kita merdeka atau kita masih dijajah oleh Belanda, kita nggak jelas sebetulnya berapa jumlah penduduk kita. 100 juta kah? 50 juta kah? Kalau nggak salah kita merdeka tuh 60 juta. Tapi sebelum merdeka sekitar ya katakan 50-40 juta. Tampil tuh Piala Dunia. 38. Kenapa? Karena dia tidak berpolitik. Dia independen. Itu yang sebenarnya. Makanya kalau misalkan sepak bola Indonesia merdeka ya. Merdeka itu dalam arti bahwa dia bebas membina, bebas kompetisi. Saya datang ke Jepang. Saya bersyukur banyak kawan-kawan ya karena perjalanan itu. Ya. Terutama katakanlah orang asing lah, nggak usah disebut orang negara. Dia bilang, Sarman, dia bilang, kalau Anda memaksimalkan keunggulan komparatif, keunggulan komparatif, katakan keunggulan kita tidak dimiliki oleh Eropa, oleh Asia lainnya gitu. Mendengar nama Indonesia, kami pasti kalah. Itu dasarnya sepak bola Indonesia kalau merdeka.
Apa sih keunggulan kooperatifnya? Satu, kami bermusim, 4 musim kami. Jadi efektif kami berolahraga, berlatihan 4-5 bulan. Kalau dipaksakan mungkin pecah nih karena dinginnya. Semuanya tuh ya bisa 7 bulan. Ya nggak mungkin juga lagi salju main ya kan? Tapi negara Anda 12 bulan. 12. Bisa berlatih bahkan malam hari. Ya kan? Jadi luar biasa. Itu satu kok keunggulan 12 bulan siang malam kan gitu ya. 12 bulan siang malam kita masih bisa bertanding bola, bermain bola, kecuali banjir. Itu kalau itu Anda maksimalkan, mendengar nama Indonesia, kami pasti kalah. Ada satu lagi Sarman, dia bilang, olahraga Anda itu seperti pulau-pulau yang tersebar. Nah, karakter-karakter yang berbeda inilah yang kami nggak punya. Jadi kalau ini dimaksimalkan, kembali lagi dia bilang, kalau kami mendengar Indonesia lawan kami gitu, saya nggak usah sebut negaranya, kami kalah sebelum bertanding. Nah hari ini, ya kan, apakah ini berlaku? Tidak. Ya kan, pasca kita merdeka, sama seperti tahun 52 kita menjadi member FIFA secara resmi karena kita sudah merdeka, punya bendera merah putih, punya lambang Garuda. Tahun 54 kalau kita tidak berpolitik, ya boleh bertanding oleh negara manapun, kita lolos Piala Dunia 54 Swiss karena kita mundur karena bertemu dengan Israel. Itu yang harus diketahui, dan sekarang mau nggak kita membuka dari keterangan ini, gitu loh, didengarkan oleh presiden, gitu loh, bahwa ini lebih penting daripada Piala Presiden. Ini lebih penting karena ini berhubungan kepada Indonesia untuk 100 tahun kemudian. Jadi maksudnya adalah, pesannya adalah kita harus lakukan kompetisi, pembinaan, serta kompetisi yang berjenjang, kan gitu, dilakukan secara masif, periodik, kan gitu. Kemudian juga dalam skala yang itu luas. Udah dilakukan. Yang ini tidak pernah udah, dilakukan. Pembinaan udah, kompetisi udah. Yang nggak ada apa? Merdeka. Jadi sepak bola itu nggak merdeka masalahnya. Ya kan? Bang Sarman tetap menganggap sepak bola Indonesia belum merdeka. Betul. Sebelum merdeka. Dengan berbagai argumentasinya. Ya silakan, kawan bola Indonesia boleh punya pendapat yang berbeda. Sebagai bagian dari anak bangsa yang baik, kita patut mendengarkan sudut pandang yang disampaikan oleh Bang Sarman. Dan kita juga bisa memaklumi kritiknya yang tajam. Sebelum penutup nih ya, ada satu yang dahsyat bener ini. Bang. Dilontarkan oleh komentator, pelatih, dan bla 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 gitu. Yaitu persyaratan untuk menjadi pemain bola harus tinggi. ini lebih gila lagi. Ini lebih gila lagi. Saya harus ribut tuh. Ya. Akhirnya saya nyerah. Oke, nggak ada masalah. Karena Anda sudah mendiskriminasi sepak bola. Anda bertanggung jawab, saya bilang. Betul. Anda pelatih. Ini yang makanya bahwa ada advantage, ada keuntungan, kan gitu ya. Ada teman-teman yang bertinggi tubuh lebih baik gitu kan, karena punya kemampuan menyundul bola yang lebih baik mungkin gitu ya. Terlepas dari itu, kalau itu jadi syarat kan tidak itu. Terbukti kemarin 6-0 lawan Jepang. Apa pemain naturalisasi itu pendek-pendek? Jadi itu karena kagak ada disundul kan. Tinggi-tinggi kalau bolanya kagak ada di depan gawang gimana mau nyundulnya kan. Jadi tidak merdeka bisa kita turunkan ke banyak hal. Gitu loh, banyak hal. Jadi makna merdekanya itu bukan berarti dia tidak menjadi negara. Bukan, tapi bahwa PSSI mampu melakukan sesuatu secara benar berdasarkan konsepsi sepak bola Indonesia yang baik, yang itu menjadi ekspresi dari hadirnya masyarakat sepak bola yang terbaik di Indonesia. Kawan bola Indonesia, saya kira kritik dari Bang Sarman sangat tajam. Ini perlu diingat, dan juga mungkin silakan dikomentari apakah tepat pertanyaan besar dari Bang Sarman El Hakim. Piala Presiden
di Indonesia itu tidak melalui penjenjangan atau kualifikasi, dan itu menjadi piala politik, bukan piala olahraga. Betul. Dan yang dilakukan mungkin hanya sebatas karena kemauan orang per orang. Betul, untuk popularitas. Bukan agenda pembinaan yang merupakan tugas utama dari satu federasi sepak bola pada suatu negara. Saya kira itu yang menjadi kunci dari diskusi kita kali ini. Kita sampaikan terima kasih, Bang. Saya 2 kali episode sama Bang Sarman belum mengucapkan terima kasih. Next. Tapi saya berharap ini bukan diskusi kita yang terakhir. Kita masih ada waktu untuk diskusi pada kesempatan selanjutnya, sekaligus mengedukasi dan memberikan informasi pembanding bagi kawan bola Indonesia, bahwa masyarakat sepak bola Indonesia memiliki sudut pandang yang mungkin bisa kita sebut kritis atau kita sebut berbeda dengan apa yang disampaikan oleh PSSI. Yang jelas, podcast MSBI ini bermaksud mengembalikan sepak bola ke tangan rakyat. Sampai jumpa dalam episode berikutnya. Semoga kita selalu sehat dan kita bikin hebat bola Indonesia. Terima kasih, Bang.